konseling LPTK UNES, saya melakukan bimbingan klasikal pada tanggal 17 November 2020 jam 10 pagi. Sambil nunggu teman-teman, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman gabung, kita mulai dulu. Danang, dipimpin doa, Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk siswi SMA Negeri Jumapolo. Sebelum melakukan Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga diberi kelancaran dalam menyampaikan materi. Untuk selanjutnya presensi nanti tak kasih di chat. Bentar. Sudah siap mengikuti layanan? Ya. Sebelum kita mulai. Sudah, Bu. Oh iya. Lembar presensi nanti bisa masuk di Google Form. Saya share di chat Zoom. Seperti itu. Kemudian coba kalian lihat di layar, sudah nampak nggih? Ya, sudah nampak. Jika sudah nampak, tolong bisa on mic, bisa menyebutkan angka berapa saja yang ada di layar ini. Ya, silakan on mic. 6, 8, 4, 1, 2, 3. Oke, terus? 0. 6, 8, 1, 0. Ya, 3, ya, 2. dulu. Diulangi, Nang. Berapa, Nang? Oke, 6, 8, 4, 6, 8, 4, 1, 0. 0. Oke. Dinda? 2. Oke. Dinda? Kolisa? 6, 4, 1, 2. Rumah? Selain angka yang disebutkan teman. Atau Roy misal? Selain yang disebutkan temanmu? 9. Ya, 9. Oke, yang belum tersebutkan temanmu angka 9 tadi. Nih, angka 9. Hasil akhir ini berapa? 30. 30. Oke, kita kupas bareng-bareng ya. 60. Ini kan 3 sama, berarti 60 bagi 3, 20 ya? 20. Kemudian ini 30. Ini kena ini sudah 20. Berarti sisanya 10 kan? 10 bagi 2 matahari. Berarti 5. Matahari berarti 5. Berarti kemudian yang kemudian 9. Matahari itu 5. Jamur berarti kan 2. Lah ini berarti 20
ditambah 5 tambah dikali ditambah pirang mau jam 2. 2. Berarti 50. 50. 50. Ya. Nah, Yeay. kita ketika membaca sebuah masalah itu diruntutkan ya. Ada yang 60, ada yang ya. Kita harus runtut dalam menyikapi dalam berbagai berbagai soal. Kegiatan siang ini yang pertama saya akan menyampaikan materi. Kemudian yang kedua saya sampaikan kuis terkait materi. Kemudian yang ketiga kita curah pendapat. Nah, curah pendapat kalian tentang karir, tentang perencanaan karir, tentang karakter. Kemudian setelah itu kesimpulan. Nah, di akhir nanti ada tugas terkait perencanaan karir berupa mind mapping seperti itu. Oke. Kita lanjut share. Oh iya, video. Kita lihat video dulu sebelum masuk materi sebagai motivasi kalian. Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Rahmat Arifin. Ya kesannya apa? Kesannya menurutmu? Jangan pantang menyerah, Bu. Oh ya, jangan pantang menyerah. Oke. Tabah? Walaupun dibatasi oleh fisik yang tidak sempurna. Oh ya. Nggih. Ya. Jangan pantang menyerah meskipun secara fisik kurang sempurna. Seperti itu ya Rahmat. Oke. Iya. Tabah. Musiknya terdengar? Ini loh. Oke, dong. Ini yang pertama saya sampaikan dulu beberapa tipe karakter. Ada beberapa tipe karakter seseorang. Yang pertama dulu, tipe realistik. Oke. Ya, tipe realistik ini menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, teknik, kecakapan berdagang, kemudian pekerjaan yang lebih ke teknik. Kemudian suka beraktivitas melibatkan kecakapan gerak. Yang selanjutnya tipe intelektual. Tipe intelektual ini lebih menyukai lapangan kerja atau jabatan ilmiah yang memiliki nilai teoritis dan kurang suka dengan tugas-tugas yang persoalannya estetis. Kemudian soal suka aktivitas membaca karya-karya ilmiah, berkelompok pramuka, fotografi, aljabar, bahasa asing, ilmu-ilmu fisik. Tipe sosial ini lebih menyukai pekerjaan lapangan dalam bidang kependidikan, terapeutik, keagamaan, menghindari peran kelaki-lakian yang memerlukan kecakapan motorik. Kemudian menggunakan alat dan mesin, seperti itu dia kurang suka.
Pekerjaan yang cocok dengan tipe sosial itu ada customer service, guru, pekerja sosial, penari, konsultan, perawat, seperti itu. Itu untuk tipe sosial, dia tipenya suka membantu. Kemudian enterprising. Enterprising itu menyukai lapangan kerja di bidang penjualan dan pengawas kepemimpinan. Kemudian suka dengan peran aktivitas di mana ia dapat memenuhi kebutuhan untuk mengawasi orang lain serta pengakuan dan penghargaan. Kemudian berprestasi dalam olahraga dan dalam kepemimpinan yang kurang dalam bidang artistik. Rizky Imat, ada apa? Bu. Kemudian saya lanjutkan. Untuk tipe enterprising ini menonjol di bidang merebut kekuasaan, mengembangkan kemampuan olahraga. Merebut kekuasaan itu bukan berarti kepemimpinan seseorang direbut gitu, bukan ya. Tapi lebih dia pandai meyakinkan orang lain, seperti itu. Kemudian jenis pekerjaan yang cocok, tipe enterprising diantaranya ada wira swasta, staf marketing, sales, pengacara, hakim, politikus, manajer perusahaan. Nah, tipe-tipe enterprising ini biasanya dia ahli dalam komunikasi. Komunikasi dengan orang lain, pinter meyakinkan orang lain. Tipe artistik ini lebih suka kegiatan di lapangan dalam bidang musik, artistik, kesusastraan, drama. Menyukai hobi dan aktivitas yang kira-kira bersifat kreatif, berdebat, musik, sekolah, kewartawanan, mahasiswa ilmu dan politik. Nah, yang terakhir tipe konvensional. Ini lebih suka tugas-tugas klerikal, menempatkan nilai yang tertinggi pada persoalan ekonomi. Menyukai aktivitas yang memberikan kesan yang bersifat pasif dan aktif berstruktur. Pertanyaan, setelah lulus nanti mau kemana? Pertanyaan susah, mematikan itu. Aduh. Kuliah. Pertama, kerja. Kuliah. Wirausaha. Kuliah. Kuliah. Usaha. Untuk saat ini yang kita bahas tentang kuliahnya dulu ya. Iya, Bu. Ada beberapa bentuk perguruan tinggi. Kenapa sudah ada yang tarik nafas panjang dan hembuskan? Nggak bisa, Sudah- Bu. Sudah mulai berat, Aduh, Bu. bingung, pusing. Ya, kita pelajari dulu bentuk-bentuk perguruan tinggi. Berikutnya ada akademi. Akademi ini menyelenggarakan program pendidikan dalam satu cabang ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian tertentu. AAU untuk angkatan udara, angkatan laut. Ini jalur pendaftaran di PTN. Yang pertama, jalur pendaftaran di PTN itu ada SNMPTN. Ya. SNMPTN itu sistem seleksinya menggunakan nilai semester 1 sampai semester 5. Berarti nilaimu semester ini itu masih terpakai untuk SNMPTN. Kemudian kalau untuk yang masa belajar 4 tahun biasanya di SMK itu sampai semester 7 yang dipakai. Lah syarat untuk SNMPTN itu sekolah harus punya NPSN. Kalau kita sudah punya NPSN, akreditasi juga sudah punya, dan akreditasi Semanju itu A. Kuota yang bisa mendaftar SNMPTN itu ada 40% dari jumlah siswa kelas 12. Kemudian untuk pendaftaran berikutnya itu UTBK. UTBK itu serangkaian dengan SBMPTN. UTBK itu tes yang diselenggarakan langsung oleh LTMPT. Kalau dulu diselenggarakannya offline, kalau sekarang online. Seperti itu. Dan peserta UTBK itu 2 tahun sebelumnya. Ketika kamu lulus tahun 2000,
Ini tahun 2021 ya, nanti kamu lulus. Berarti pesertanya yang boleh ikut UTBK itu tahun 2020 dan tahun 2019. Berarti saingannya lumayan banyak karena di atasmu 2 tahun masih bisa mengikuti. Kemudian untuk SBMPTN ini peserta yang mengikuti UTBK. Kalau tidak mengikuti UTBK, otomatis tidak bisa mengikuti SBMPTN. Nah, untuk SBMPTN ini dasar untuk mengikutinya pakai nilai dari UTBK. Kemudian di plus ditambah dengan sertifikat prestasi yang sudah kamu punya selama di SMA. Jadi piagam atau sertifikat prestasi yang kamu raih selama SMA. Kalau SMP tidak terpakai ya. Jadi selama SMA. Dimulai dari kabupaten. Jadi kejuaraan kabupaten. Kemudian selanjutnya untuk ujian mandiri itu ada dua versi, jalur mandiri undangan dan mandiri tes. Mandiri undangan itu ada beberapa jalur, ini biasanya untuk jenjang diploma atau D3, D4 itu jalur undangan. Kemudian kalau ujian mandiri tes itu biasanya dilaksanakan setelah SBMPTN selesai. Kuota syarat SNMPTN. Kita SMA Jumapolo akreditasinya A. Berarti jumlah siswa Semanju kelas 12 itu ada 349. Dikali 40%, berarti 140. 140 itu dari IPA, 175 kali 40% berarti 70 siswa IPA. Kemudian IPS ada 174, 40%-nya 70 siswa. Mapel yang di ranking dari IPA itu ada mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Untuk matematika yang diambil matematika wajib. Jadi mungkin matematika wajib ya. Kemudian untuk IPS itu yang di ranking juga matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, geografi. Kemudian untuk SNMPTN plus piagam prestasi yang pernah diraih selama SMA. Jadi ketika kamu kemarin dapat piagam disimpan, mungkin di fotokopi. Jadi ketika kamu mungkin kemana-mana ngisi berkas itu pakai fotokopiannya. Kemudian bisa juga sekalian di-scan. Ada 2 PTN dan 2 prodi dalam 1 PTN. Bolehkah lintas jurusan? Nah, lintas jurusannya itu yang menentukan kita ambil tes UTBK-nya apa. Selanjutnya, rencana sumber biaya. Sumber biaya kuliah dari mana? Dari orang tua? Atau mendaftar beasiswa KIP kuliah? KIP kuliah ini ada 2, ada yang memang sudah memiliki kartu PKH, KIP, KKS, maupun dari yang belum memiliki kartu, itu juga bisa mendaftar KIP kuliah. Kemudian ada juga yang beasiswa setelah diterima. Di dalam kampus itu banyak sekali beasiswa yang bisa kamu ikuti. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke kuis. Kuisnya Bu Wahyu pakai Quizzes, berarti nanti kalian masuk di Quizzes pakai password. Harta tahta. Lagi rumba. Salin link. Google Classroom.
Oke. Nurma. Nilai skor kalian berkejaran. Ya. Bukan saingan. Apa ya? Namanya juga kompetisi. Kuis kan kompetisi. Kompetisi. Ya. Kemudian setelah kalian mendapat materi, setelah mengerjakan kuis, mungkin ada yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Kita masuk ke sesi curah pendapat ini. Jadi menurut pendapatmu bagaimana, atau mungkin nanti bisa diberi masukan teman-temanmu yang lain. Saya mau tanya yang perakiraan itu kapan gitu. Misalnya SNMPTN itu kapan, SBM itu kapan gitu ya. Kira-kira bulan berapa gitu. SNMPTN biasanya memasukkan nilai itu dimulai bulan Januari. Januari pertengahan atau Januari akhir. Itu mulai merekod nilai, jadi mulai merekam nilai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian untuk pendaftaran biasanya di bulan Februari. Februari itu sudah mulai pendaftaran SNMPTN. Selanjutnya untuk SBMPTN itu pendaftaran pembuatan akun sama seperti SNMPTN di bulan Januari. Kemudian untuk tes UTBK biasanya di bulan Maret tengah sampai April. Itu UTBK. Untuk pendaftaran SBMPTN-nya biasanya di bulan Juni. Nah, mulai dari sekarang ketika kamu mulai mendaftar, dipersiapkan. Jadi bulan Januari itu sudah tidak lama, tinggal 2 bulan lagi. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan kesimpulan? Mau tanya, Bu. Oke, Danang. Untuk pendaftaran di jalur kedinasan itu apa harus mepet atau jauh-jauh hari udah dibuka? Kalau jalur kedinasan itu dibukanya sudah di akhir, rata-rata di bulan Mei. Jadi sudah di jalur perguruan tinggi. Biasanya jalur perguruan tinggi sudah mulai ditutup. Jalur kedinasan baru mulai dibuka. Jalur kedinasan biasanya di akhir ya, Danang. Ya, gimana Lutfi? Kan kalau misalnya ikut SNMPTN itu kemungkinannya bisa diterima di jurusan yang kita senangi atau yang enggak gitu kan. Kalau pas cocok sama kita ya alhamdulillah. Kalau enggak gitu kan, kalau enggak dimasuki jadi kena blacklist itu gimana, Bu? Oke. Kami memang menyarankan ketika kamu mengambil jurusan itu sesuai minatmu dan sesuai izin orang tua. Jadi ketika kamu ambil jurusan, kita ngambilnya tidak SNMPTN itu tidak hanya keterimanya saja, tapi juga harus sesuai minatmu. Karena ketika kamu diterima dan tidak diambil, itu kan efeknya blacklist untuk sekolah. Jadi ketika kamu pilih jurusan sesuai minat, bakat, dan izin orang tua. Izin orang tua di mana? Meskipun itu sudah sesuai minat dan bakatmu, tapi orang tua tidak mengizinkan, ya itu harus dipertimbangkan. Contoh kemarin ada beberapa yang di Tidar tidak diambil. Jadi ya di Tidar beberapa tahun kena blacklist. Itu mereka ngambilnya kakak tingkat kalian itu dasarnya diterima. Meskipun nggak minat, dia tetap daftar dan diterima, akhirnya tidak diambil. Seperti itu. Kemudian contoh lagi di UNM, sesuai minat, siswa senang, tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya ya orang tua sudah dikomunikasi dari pihak sekolah, siswa juga sudah komunikasi, dan orang tua tetap tidak mengizinkan.
akhirnya juga mundur. Seperti itu. Jadi dari awal kita komunikasinya tidak hanya dari minat kita, tapi juga dari izin orang tua. Seperti itu, Lutfi. Danang, tolong sampaikan kesimpulanmu atas kegiatan hari ini, Danang. Untuk kesimpulan hari ini, terima kasih untuk gimana. Semoga nanti Semanju bisa diterima PTN lebih banyak, Bu. Itu saja. Dulu ya, Bu. Ya. Ya, aku dapat itu, jadi kalau mau nentuin jurusan ya kenali dulu karakternya dan tahu lebih banyak info lagi lah tentang jurusan itu, dari prospek kerjanya gimana dan sebagainya. Ya, Ya, terima kasih Lutfi. Ya, intinya dari kegiatan kita hari ini, Bu Ayu sudah menyampaikan karakter, berarti kalian harus mengenali karakter masing-masing seperti apa. Karaktermu bagaimana, pasnya di mana, kemudian beberapa jalur undangan, beberapa prodi yang bisa kalian pilih. Juga nanti kalian juga bisa browsing, kira-kira prodi ini prospeknya di mana, kira-kira prodi ini peluangnya di mana, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Wahyu minta kalian membuat peta konsep. Peta konsep itu perencanaan kalian nanti. Peta konsep ini ya, misal contohnya Lutfi sekarang kelas 12 IPA. Nanti setelah lulus, Lutfi mau ke Universitas UNS, contohnya seperti itu. Prodinya apa? Kemudian usaha yang dilakukan itu apa saja? Bentuknya gambar ya, gambar kemudian dipanah-panah kayak gitu. Silakan nanti dibuat di kertas, kemudian kalau sudah selesai dikirim ke Bu Wahyu. Itu tugas Bu Wahyu, silakan buat mind map. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow there hanging down. Kemudian untuk pendaftaran perguruan tinggi itu masih bisa kalian persiapkan dari sekarang. Saya ingatkan tanggal 23 itu pas. Jangan lupa, jangan ketiduran, jangan bangun siang karena itu jamnya sudah terjadwal. Kalau kelewat berarti masuknya susulan. Seperti itu nggih. Kemudian nanti Bu Wahyu akan share hasil evaluasi hasil untuk mengetahui seberapa efektivitas bimbingan klasikal yang Bu Wahyu sudah sampaikan. Kemudian apa lagi ya? Ketika kurang paham atau nanti perlu bantuan informasi lebih lanjut, bisa WA, baik WA grup, WA Japri, bisa Bu Wahyu, bisa Bu Isna, bisa Pak Ahmad. Kalian nyamannya dengan guru BP yang mana, sama saja. Ketika butuh informasi atau mungkin sudah mau melakukan pendaftaran universitas, butuh rapot, itu juga boleh ke sekolah pinjam rapot, di fotokopi ya, tapi tidak boleh dibawa pulang. Seperti itu. Oke, itu dari Bu Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Oke, untuk penutupan, Lutfi, dipimpin doa Lutfi. Mari kita berdoa, semoga apa yang dilakukan pada hari ini memberi banyak manfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Lutfi. Itu dari Bu Wahyu, terima kasih atas waktunya. Maaf bila ada salah kata, saya tutup dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.